Tak terima disebut ada orang besar di balik laporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Roy Suryo dan kawan-kawan melayangkan somasi. Dalam somasinya, penggugat meminta Jokowi mencabut pernyataannya. Mereka juga meminta Jokowi untuk minta maaf secara terbuka di hadapan publik karena menilai laporan Jokowi soal pencemaran nama baik dan manipulasi data otentik bermuatan politik. Jokowi justru dituding berniat jahat, termasuk pernyataannya soal orang besar yang diduga mengendalikan kasus dugaan ijazah palsu. Saling lapor, Roy Suryo CS dan Jokowi terus berlanjut. Bagaimana respons kubu Jokowi dan bagaimana detail somasi? Kita bahas bersama narasumber. Di studio sudah hadir kuasa hukum Roy Suryo CS, Jahmada Girsang, dan melalui sambungan Zoom sudah terhubung Wakil Ketua Umum Projo atau Pro Jokowi, Freddy Damanik. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di NTV Prime. Pak Jahmada, Bang Freddy. Selamat sore. Baik. Saya ingin mulai dulu dari Pak Jahmada. Anda ini somasi dilayangkan 2 hari yang lalu ya? Ya, 2 hari yang lalu. Dan ya, bagaimana betul. Anda bisa yakin somasi ini sudah tiba di tangan Pak Jokowi? Somasi selain kita kirim melalui pos, juga kita kirim, kita deklarasikan kan kemarin itu. Menurut saya sih normalnya sudah sampai ya. Oke. Kalau tidak sampai yang melalui pos yang kita deklarasikan. Tapi tidak ada konfirmasi secara langsung dari pihak Pak Jokowi bahwa telah menerima somasi dari klien Anda? Kebetulan yang membacakan saya langsung sendiri. Waktu kita deklarasi, waktu pengungkapan atau penginformasian tentang somasi itu. Baik. Isinya, koreksi kalau saya salah, tim advokasi menilai pernyataan Pak Jokowi yang ada kekuatan atau orang besar di belakang carut-marut antara persoalan ijazah ini adalah syarat dengan inkonsistensi dan muatan politis. Inkonsistensinya di mana, Pak? Ya, dari awal kalau kita turutin laporan Pak Jokowi ya, tanggal 30, ya tanggal... Kita flashback dulu nih ya. Ya, oke. Flashback dulu ya. Itu kan laporan tentang 310, 311 KUHP kan. Itu dari keaduan gitu loh. Nah, kita sebenarnya concern ke situ. Kalau di pasal itu, di KUHP pidana itu kan disebut penghinaan. Ya, penghinaan ada, disebut penghinaan lah, pasal itu disebut himpunan dari penghinaan. Tapi sekarang tiba-tiba melebar ke yang mana-mana. Gitu kan. Melebar ke bahkan menuduh orang yang besar gitu loh. Ada orang yang berpengaruh besar di bangsa ini. Kita nggak tahu siapa itu. Nah, menurut kita itu inkonsisten. Jadi laporan yang di Polda Metro Jaya itu tidak difokuskan secara total gitu loh. Padahal kita dari awal sejak klarifikasi sampai dengan ini sudah ada panggilan nih. Sudah ada panggilan penyidikan nih. Hari ini kita dapat informasi, kita mau total ke situ. Tapi tiba-tiba ada lagi isu yang lain bahwa ada orang besar gitu loh. Kita lihat ini dari kuasa hukum, baik dari klien kami mengatakan bahwa ini ada tidak konsisten lah begitu kan. Tidak konsisten. Jadi kemana-mana gitu loh. Padahal itu tidak kita inginkan. Kalau memang berhadapan dengan hukum, kita siap. Klien kami siap, sangat siap. Dan Anda menuntut Pak Jokowi setelah menerima somasi ini untuk meminta maaf atau mencabut pernyataannya terkait orang besar tadi? Logikanya begitu, karena ini sudah membuat pihak lain agak mulai komen ya. Saya nggak sebut namanya. Ya dari partai-partai besar itu saya nggak sebut, tapi sudah mulai tersinggung gitu loh. Sudah mulai tersinggung, sudah mulai Karena kasus ini sendiri Pak Jahmada sudah menyita perhatian publik begitu luas. Tidak hanya di media sosial, tapi termasuk elit-elit politik kita. Lantas kenapa ini menjadi persoalan? Loh kita, tadi saya katakan, kita konsisten kalau ini Pak Jokowi dari awal mengatakan ini delik aduan untuk penghinaan lah gitu ya. Dalam 2 pasal itu sebut penghinaan itu. Ya konsisten di situ aja, jangan dibawa-bawa kemana-mana. Kita juga tidak mau bangsa ini semakin, semakin terpengaruh, semakin tergerus. Urusan bangsa ini atau rakyat kita ini tertarik ke masalah ini gitu loh. Kan kasihan kan? Banyak persoalan yang lebih besar di luar sana. Banyak lah, banyak sekali. Gitu. Saya ke Pak Freddy, Bang Freddy, gimana komentar Anda soal somasi yang dilayangkan ke Pak Jokowi? Ya, terima kasih. Biasa aja sih. Harusnya malah mereka itu biasanya langsung lapor. Tuh respon lapor sana, lapor sini kan. Ini pakai somasi dulu, berarti ya mungkin supaya lebih panjang kali ya, supaya lebih panjang. Jadi kita tanggapannya biasa aja, Pak Jokowi juga seperti biasa, tanggapannya biasa saja hal-hal seperti ini. Justru ya ini mengkonfirmasi
konfirmasi bahwa memang ya niat mereka ini memang targetnya memang hanya untuk menyerang, ya serang sana, serang sini. Saya sering katakan memang kasus ini, isu ini ya memang awalnya ada dua, hukum dan politiknya memang. Ini nggak bisa dibantah. Hukumnya saat ini tadi Bang Yamada bilang di Polda Metro Jaya sudah masuk proses penyidikan dan itu Pak Jokowi hanya sekali saja, ya sekali saja melapor dalam proses hukum, hanya itu saja. Ya Pak Jokowi merasa direndahkan, dihina, makanya dia lapor di Polda Metro Jaya. Dan politiknya ya makanya saya bilang sebetulnya justru mereka ini konsisten bahwa kan awalnya ini kan mereka menuduh, memfitnah Pak Jokowi ijazahnya palsu, ya yakin sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kemudian tetapi tetap saja ya selain membangun narasi terus menerus, kemudian tetap saja mencari-cari, masa katanya ijazah Pak Jokowi udah asli, tapi tetap saja mencari ijazah Pak Jokowi, masih mencari skripsi Pak Jokowi. Karena belum Masih. dapat jawaban, Bang Freddy. Karena belum dapat jawaban. Nah, katanya ijazahnya udah 1000%, 1000 miliar palsu. Nah, tetapi masih mencari bukti, kan begitu. Ini kan udah menuduh ijazahnya palsu, tapi masih mencari bukti kemana-mana, membangun narasi kemana-mana. Itulah yang kami sampaikan bahwa memang ada unsur politiknya, memang untuk menyerang Pak Jokowi, untuk mendiskreditkan Pak Jokowi, untuk mendelegitimasi Pak Jokowi. Nah sekarang kan tadi seperti Mbak mengatakan kasus ini udah melebar kemana-mana, sehingga ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini, memainkan isu ini, khususnya orang-orang yang memang tidak suka Pak Jokowi, benci Pak Jokowi. Jadi itu biasa aja dalam politik, sebetulnya yang disampaikan Pak Jokowi itu biasa saja. Bang dalam Freddy, konteks politik itu merupakan pesan. Begitu. Bang Freddy, Anda ingin mengatakan bahwa air kolam sekarang sudah keruh, yaudah mancing bareng-bareng aja di sana, nggak usah tambahin ada somasi, lanjut saja ke proses hukumnya, itu yang Anda maksudkan? Ya, selalu saya katakan bahwa memang ini ada dua, satu hukum, ya Polda Metro Jaya sedang berjalan, di Mabes Polri sudah berhenti, dan politik. Memang politik ini, ya selain isu ijazah palsu ini, akan digandrungi terus dengan isu-isu lain. Yang pasti yang menyerang Pak Jokowi, termasuk yang terakhir, kita juga tahu nih, walaupun tidak berkaitan langsung, ya tetapi misalnya dengan Bang Yamada tidak ada berkaitan langsung, ya tetapi ini orang-orang yang tidak suka, benci dengan Pak Jokowi, yang lawan politik Pak Jokowi akan bersatu di dalam isu itu semua, ya untuk menyerang Pak Jokowi. Itu yang dimaksud Pak Jokowi di sini adalah ada orang besar yang terus memainkan narasi-narasi ini. Itu narasi utama ya saat ini ya ijazah ini gitu. Pak Jamada, apakah Anda tiba-tiba masuk ke dalam lingkaran ini? Oh tidak. Maksudnya? Sudah sejak kapan Anda bersama Bang Roy Suryo CS? Oh, hampir sejak munculnya tentang kasus ijazah palsu ini, ya saya sudah ada di situ. Jadi Anda bukan yang disebut membuat riaknya semakin luas, bukan? Tidak sama sekali. Dari awal kita sudah ada. Cuman kita Bang Roy yang minta Anda atau Anda yang menawarkan diri? Mereka yang meminta saya. Mereka minta saya. Ya jujur aja. Ini kan terbuka ini. Mereka yang minta saya. Mungkin ya saya dibutuhkan oleh tim itu untuk satu hal gitu loh. Memang saya khususkan untuk penelitian mereka. Saya ini khusus untuk memperdalam bahwa apapun yang mereka lakukan ini base ilmiah penelitian. Dan sudah akan terbit buku yang 500 halaman yang akan diaklamasikan tanggal 17 Agustus. Itu bukti dari semua penelitian mereka. Siapa yang tidak setuju itu bantah dengan ilmiah. Itu, jadi kita benar real. Jadi saya disinggung tadi Bung Freddy itu, kami tidak setuju ya. Saya melalui acara ini saya katakan tidak benar kita ini mengalihkan ke politik. Hati-hati loh, kami tidak loh. Kami murni base penelitian. Ijazah ini pun dalam penelitian kok. Bukan kita yang memulai loh. Tapi bukannya soal politik ini tidak bisa dinafikan, karena Pak Jokowi kan tokoh politik.
Oh iya, terserah kalau beliau yang mengatakan orang besar. Kan beliau yang mengatakan itu, bukan kita gitu loh. Kecuali kalau kita menggandeng satu banyak partai politik atau apapun itu, boleh dikatakan kita yang memulai. Oke. Kan boleh yang berpidato depan rumahnya, ini ada orang besar lah, orang ini. Kan bukan kita loh. Oke. Kalau kita tadinya fokus kepada satu titik gitu loh. Oke, Bang Freddy, sebenarnya diksi orang besar itu atas saran atau usulan dari tim orang-orang dekat Pak Jokowi, atau memang selama ini diksi itu selalu ada di antara diskusi-diskusi internal? Lah, gini loh, kan Pak Jokowi bilang memang ada agenda politik di sini. Lihat aja itu kliennya Bang Jamada itu, Roy Suryo, ya Tifa, ya kemudian siapa Rismon. Itu mereka sering mengatakan kita hancurkan dinasti Jokowi, rezim Jokowi, ya apa namanya Fufu Fafa segala macam. Itu tuh ada di publik semua, itu jejak digital nggak akan bisa hilang, begitulah. Jadi tadi Bang Jamada mengatakan penelitian, ya satu-satunya penelitian orang-orang itu ya ijazah Pak Jokowi ini. Ya, bagaimana mengaku seorang peneliti, satu-satunya penelitiannya adalah ijazah Pak Jokowi. Itu yang pertama. Tapi yang sebetulnya kan ini menjadi masalah adalah ketika ya orang-orang itu mengatakan ya dengan bukti yang mereka peroleh, ya bahasa saya dari pinggir jalan, dalam konteks ini katakanlah dari medsos, kemudian dengan berani mengumumkan, berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, itulah secara hukum. Nah makanya berproses, tetapi terus menerus dibangunlah, ya dibangun apa namanya narasi-narasi yang misalnya kemarin dari Pramuka, terus ya kemudian juga Bung Rismon itu ke Solo, ke UGM segala macam. Ya sekali lagi saya ulang, katanya udah diteliti ya palsu, tetapi terus memainkan. Jadi kan kalau memang konsisten hukum, ya harusnya kan dihadapi saja. Oke. Orang katanya udah palsu kok. Jadi kenapa terus narasi-narasi dibangun? Nah, ada namanya wisuda, ada namanya reuni itu, ya kemudian itu dikatakan reuninya settingan. Ya sudah hadapi saja sebetulnya proses hukum. Tapi kan nggak itu yang terjadi. Oke. Nggak itu yang terjadi. Terus dibangun narasi. Nah, jadi kemudian ini sekarang diterbitkan buku. Ya itu hak mereka menerbitkan buku. Ya. Nanti mau buku itu mau dibawa kemana kan. Tapi kan buku itu juga kan isinya itu aja. Yang publik juga sudah tahu. Kemarin juga udah disampaikan di dalam Barreskrim, tapi kan itu aja mentah semua, itu nggak ada isinya, nggak ada nilainya itu, dan itu udah semua udah tahu, nggak yang menilai 1.500 udah tahu semua gitu loh. Oke, yang menilai nantinya buku itu akan bermanfaat atau tidak ada isinya pasti pembaca, tidak ada paksaan untuk memahami buku itu, bukan? Tapi sebentar, dari Bang Freddy tadi sampaikan, Bang Freddy dan tim menilai justru pihak Anda yang inkonsisten. Wah tidak, sama sekali tidak. Kita bisa lihat ya track record atau alur dari hierarki dari perkara ini awal gitu loh. Ya, yang memulai itu bukan Rismon dan Roy dan bukan Tifa loh. Itu kan sebelumnya kita nggak perlu ungkap lah dari gugatan yang menghukum orang itu, kemudian ada kader PSI dan sebagainya. Dan kan dari situ awalnya. Kan mereka lihat, kemudian ini menyangkut UGM, menyangkut kampus kami gitu loh. Dan mereka memang pakar-pakarnya di situ. Nggak salah dong untuk memperdalam itu, untuk menemukan namanya gap, riset gap. Ada kesenjangan, saya katakan ada kesenjangan daripada dibiarkan kesenjangan itu gelap nanti di bangsa ini. Mereka tertarik untuk... Kalau ada research gap berarti ada hipotesa juga Pak Jamada. Artinya hipotesa Anda adalah pembuktian itu apakah benar-benar terbukti, atau sebenarnya hipotesa jika tidak terbukti lantas apa yang akan terjadi? Oh iya betul dong. Kita harus itu kan, kita harus berani kok. Harus mau itu palsu, mau itu asli itu jadi tujuan gitu loh. Itu tujuan penelitian mereka. Yang jelas mereka mengatakan bahwa dikulminasikan sekarang dengan buku yang di Maret Sulaman itu, itulah hierarki penelitian mereka. Baik. Kalau ada yang mengatakan nanti itu, ternyata asli, kata itu nggak masalah. Tapi ilmiah harus versus ilmiah. Baik. Jadi nggak bisa omong-omong lagi zaman sekarang. Baik, tanggal 17 ya, tanggal 17 Agustus 2025 akan langsung di launching. Baik, tadi Bang Freddy juga mengatakan bahwa toh klien Anda nggak cuma Bang Roy saja, rekan-rekan yang lain juga sering mengatakan bahwa ada kekuatan besar yang menunggangi, yang mengorkestrasi kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya mau klarifikasi ya, dari tim kita. Maksud saya adalah
kenapa sekarang dipersoalkan bahwa klien Anda sendiri juga mengatakan ada kekuatan besar di balik ijazah Pak Jokowi? Enggak, atau dari saya mau Baik, challenge rekan Freddy dulu. Rekan kami siapa yang mengatakan bahwa kami ada di belakang? Dari awal no bohir, no dana, dan itu dana sendiri. Itu dari awal loh. Kami tahu persis. Mohon maaf, di kasus lain misalnya kasus Bang Sylvester, Bang Roy sendiri saya quote, siapa tahu ada orang besar melindungi karena sampai sekarang juga belum ditahan. Itu kalimatnya Bang Roy. Oh itu kan bahasa untuk khususnya Sylvester yang sekarang yang juga malah menjadi lawan kita kan di masalah ini. Itu lain loh, itu khusus, itu beda dengan pernyataan Pak Jokowi gitu loh. Sekarang banyak kan Sylvester udah 6 tahun udah inkrafan gewisde tapi tidak dieksekusi, ya barangkali itu ada orang di belakangnya dia. Itu lumrah kan. Tapi itu untuk kasus beda dengan pernyataan Pak Jokowi dong. Bahwa mengatakan bahwa ya, entah diduga atau apapun di belakang kami ini, barisan kami ini yang 12 orang ini yang terlapor sekarang di Polda Metro Jaya, ada yang mendanai, ada yang orang besar gitu. Enggak ada. Saya katakan kita berani mengatakan tidak ada. Mereka tuh makan sendiri, biaya sendiri, ongkos sendiri, dan benar-benar ke UGM bolak-balik sendiri. Bolak-balik sendiri. Baik. Justru di situ saya salut sama mereka gitu loh. Ya. Itu rasa manusia kita tuh hadir di situ. Boleh saya simpulkan bahwa tidak ada menyebut atau ada diksi orang besar atau kekuatan besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi ini yang disampaikan oleh klien Anda. Ya, satu pun tidak mengatakan itu. Bang Kecuali kalau masalah Sylvester ya, itu karena tidak dieksekusi udah 6 tahun, barangkali boleh dong dipertanyakan sama Roy Suryo. Itu saya katakan iya gitu loh. Bang Freddy silakan. Nggak ada Bang yang nyebut, nggak ada yang nyebut ada kekuatan besar di balik kasus ijazah Pak Jokowi. Iya, saya kan udah katakan, itu konteksnya konteks politik. Ya, orang besar. Pak Jokowi nggak ada nyebut nama di situ, nggak ada nyebut nama si A, si B, si C, bahkan nyebut warna juga nggak ada Pak Jokowi di situ. Jadi ya mau disomasi apanya, mau somasi itu kan ya nggak apa-apa lah memperingatkan. Tapi kan tidak ada nilai hukumnya di situ, nilai hukum. Makanya saya bilang itu cuma mau memperpanjang saja, memperpanjang isu ini. Mereka ini nggak ada cara lain. Udah habis, udah mentok. Bareskrim sudah dihentikan. Ya ini penyidikan sudah berjalan, udah dipanggil. Ya tahapan biasa setelah penyidikan ya tersangka. Kemudian P21 sidang. Itu aja, jadi nggak ada, sekarang mau dialihkan dengan buku, jadi narasi-narasinya ya hanya untuk memperpanjang-panjang aja, memang targetnya ya jelas, pokoknya bagaimana Pak Jokowi itu terus dihantam dengan isu ijazah palsu ini, ya itu kan teori post-truth itu kan begitu, supaya masyarakat misalnya percaya, supaya Pak Jokowi semakin runtuh wibawanya. Jadi nggak apa-apa, itu yang kami maknai adalah politik. Ya, makanya politik harus dijawab, harus diselesaikan secara politik. Ya, narasi yang dibangun Pak Jokowi itu orang besar, kami percaya beliau tahu itu orangnya. Tetapi itu adalah narasi politik. Namanya politik itu adalah tidak selalu hitam putih. Jadi ini bukan masalah benar salah lagi, bukan. Nggak ada ini masalah benar salah, tapi bagaimana terus menghantam Pak Jokowi, itu saja ini sebetulnya. Kalau tuntutan somasi adalah minta maaf, Anda sarankan apa ke Pak Jokowi? Emang siapa di sini yang dituduh? Nggak ada kan? Itu kalau pribadi misalnya nyebut, Roy Suryo, Rismon, nah itu kemudian ada kesalahan di situ, ternyata nggak benar. Ya itu baru, ini nggak ada. Pak Jokowi cuman mengatakan ada agenda politik, ada orang besar di belakang itu. Nah, itu tadi udah saya jelaskan. Itu secara konteks politik seperti itu. Roy Suryo juga sering mengatakan ya bersama kami ya baik offline maupun online misalnya. Misalnya saya ketemu tokoh besar, dia sebut namanya, cuma saya nggak akan sebut di sini. Dia sebut namanya, saya dukung perjuanganmu Mas, lanjutkan. Ya biasa aja sebetulnya. Kemudian pihak-pihak lawan politik mengatakan, misalnya teman-teman Roy Suryo dan kawan-kawan, ya mengatakan oligarki politik di belakang Pak Jokowi, itu biasa aja, itu kan statement-statement politik, itu biasa, seperti itu biasa aja. Kemudian juga misalnya isu One Piece, misalnya pemerintah mengatakan, oh ada
habis ini agenda untuk memecah belah. Ya itu biasa aja, itu namanya statement-statement politik seperti itu. Oke, jadi somasinya saran Anda dikemanakan? Ya akan lewat begitu aja, ngambang-ngambang begitu aja. Nanti kan mereka misalnya mau lapor lagi, hanya menumpuk-numpuk laporan aja. Laporan Rismon juga belum direspon. Bagaimana mau direspon? Orang yang dilapor itu juga, itu juga. Kan udah itu oleh Barreskrim, udah dihentikan. Jadi apalagi sih? Ya udah, oke. Hanya nambah-nambah narasi aja sebetulnya. Oke, nambah-nambah narasi, memperpanjang, muter-muter aja di situ. Iya. Silakan Pak Jamada. Oh enggak, jadi saya katakan ya, jadi nggak ada seperti itu. Ini orang-orang yang Dan Anda bertiga sudah lah ya. siap bahwa somasinya tidak akan diapa-apain? Oh biarin aja, itu hak dia juga. Karena Oke. somasi tidak harus dijawab. Itu rumus somasi, tidak harus dijawab. Tapi minimal kita udah manifestasikan bahwa dengan pernyataan Pak Jokowi lah, katakan ada orang besar itu kan seperti memperluas lapangan gitu loh. Memperluas lapangan, seharusnya tidak perlu. Nah kita konsen aja, kita dilaporkan, klien saya dilaporkan di Polda Metro Jaya dan sudah ada panggilan untuk penyidikan, udah fokus ke situ aja. Dan kita juga tidak perlu orang politik-politik kok, kita perlu mulai nanti penyidikan sampai di apa, ditunjukkan aja hasil itu. Itu mainstreamnya, itu bukan somasi ini karena dari sana mengadakan melambungkan umpan gitu loh. Oke. Orang besar, kita kan harus jaga dong. Siapa? Takutnya kita diduga juga benar orang besar kan salah dong. Karena Ternyata sudah ada nggak benar. dikotomi di antara masyarakat. Ya, ada orang kalaupun besar ada mendukung yang si A, jelas, orang besar mendukung si B. Kami tidak ada. Tadi malam juga Rismon di TV juga mengatakan tidak ada. No bohir, no dana, dona segala macam. Kata gini, ini perjuangan benar-benar the bottom of the kekuatan yang benar-benar manusiawi loh. Nah kita fokus saja ke penyidikan. Di sana kan terjadi nanti. Ada pembuktian itu, bukti yang kita tunggu-tunggu dari sejak Surakarta, Sleman itu harus muncul. Oke. Kita tuntut itu. Baik. Kalau enggak ya terjadi lagi hal-hal yang tidak, itu namanya nggak benar. Penegakan hukum kita berarti pilih kasih dan sebagainya gitu loh. Itu yang kita tunggu. Jadi kita senang ini. Panggilan di Polda Metro Jaya untuk penyidikan ini udah. Di sini kan terlihat semua kan. Baik. Tadi Pak Jamada juga kita sudah menyinggung soal Bang Sylvester saat ini kondisinya bagaimana atau terhadap selentingan ini. Bang Freddy, Anda boleh menjawab setelah ini, setelah break. Kita jeda dulu pemirsa, kami kembali usai jeda.